Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin Allah sampai dengan detik ini kita semua masih diizinkan untuk membersamai bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat kita agungkan dan bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari ke-17, di mana pada hari ini pula diperingati yang namanya nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kalinya melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sesuai dengan firman Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pemirsa, para santri alumni yang berbahagia, ketegasan bahwa Al-Quran yang sangat kita muliakan ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sebagaimana firman yang sudah saya sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah kemudian jika ada ulama yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari keistimewaan dan manfaat serta kebesaran Al-Quran, maka para ulama meneliti atas nama-nama Al-Quran, seperti disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi. Beliau menemukan 90 nama Al-Quran. Disampaikan pula bahwa Imam As-Suyuti menemukan 55 nama Al-Quran. Hal ini tiada lain dan tiada bukan karena memang Al-Quran adalah suatu mukjizat yang sangat istimewa, di mana satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita saksikan sampai dengan hari ini, bahkan akan terus bertahan sampai besok di akhir zaman. Sudah banyak orang yang berusaha merusak Al-Quran, merubah Al-Quran, menghilangkan Al-Quran, tetapi sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah akan senantiasa menjaga kemurnian Al-Quran. Allah akan senantiasa menjaga keagungan Al-Quran. Oleh karenanya, maka sangat yakin dalam hati kami, dalam hati saya pribadi, jika ada seseorang yang menghina Al-Quran, ada seseorang yang menyepelekan Al-Quran atau meremehkan Al-Quran, merusak Al-Quran, merubah Al-Quran, fantadhiris sa'ah, hanya tinggal tunggu waktu saja kehancuran-kehancuran yang akan terjadi pada dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, dari 90 nama atau 55 nama, maka ada beberapa nama yang mesti kita tahu dan kita hafal, walaupun kita tidak harus hafal dari 90 nama Al-Quran. Tentu nama yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana Allah menyebutnya, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut nama
Al-Quran, kitab kita yang kitab suci kita yang mulia, memang dengan sebutan nama Al-Quran, yaitu bacaan kita, di mana kita dengan sama-sama membaca Al-Quran ini, mudah-mudahan besok kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada golongan orang-orang Al-Qurra'ul Mukhlisin, orang-orang yang sama-sama membaca Al-Quran dengan ikhlas. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran ini dengan nama Al-Kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mushaf yang kita pegang biasanya selama ini disebut Al-Kitab. Tentu Alkitab ini tujuannya adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Al-Quran dengan nama Al-Dzikr, sebagai peringatan bagi kita semua. Juga menyebutkan dengan nama Al-Furqan, sebagai pembeda bagi kita semua, agar kita dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Tentu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala juga menyebutkan dengan nama Al-Mubin, yaitu sebagai pembeda, penjelas. Al-Karim, yaitu sebagai kitab yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Ar-Rahmah, sebagai rahmat bagi kita semua. Asy-Syifa, sebagai obat bagi kita. Dan nama-nama lain yang tentu tidak bisa kami sebutkan dalam jumlah yang sangat banyak ini. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai umat Nabi Muhammad yang sangat mencintai nabinya, dan sebagai umat Muhammad yang menyaksikan mukjizatnya, maka seharusnya bagi kita agar dapat menjaga dan melestarikan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya para pemirsa yang berbahagia, tentu Al-Quran sudah kita ketahui bahwa dengan membacanya akan menjadi ketenangan bagi orang yang sedang tidak mempunyai ketenangan, akan menjadi penyembuh atau obat bagi orang yang sakit. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang yang sedang sesat jalan, dan seterusnya. Maka marilah kita lestarikan Al-Quran ini untuk senantiasa kita baca. Terlebih dari itu, kita bisa bertadabbur, kita dapat memperhatikan isi dan arti serta kandungan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita akan sering membaca Al-Quran, karena sabda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudiqu ala ahlihi." Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, memperbanyaklah kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, karena rumah yang sama sekali tidak dibacakan Al-Quran, atau rumah yang tidak jarang dibacakan Al-Quran, yaqillu khairuhu, maka di rumah itu sedikit sekali kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, wa yaksuru syarruhu, akan banyak sekali kejelekan-kejelekan yang ada di rumah tersebut. Wa yudiqu ala ahlihi, dan rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, maka penghuninya akan selalu mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya para pemirsa yang berbahagia, lain pula dengan sabda Nabi yang mengatakan, "Man khatamal Qur'an awalan nahar, salat alaihil malaikatu hatta yumsi." Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat akan selalu berselawat kepadanya hingga sore. Begitupun ketika kita menghatamkan di saat sore, kata Nabi, "Wa man khatamahu akhiran nahar, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha." Ketika kita dapat menghatamkan Al-Quran pada sore hari, maka para malaikat akan selalu berselawat kepada kita sampai esok pagi. Para pemirsa yang berbahagia, tentu sangat banyak manfaat yang dapat kita raih di dalam Al-Quran, baik dengan cara membacanya, baik dengan cara belajarnya, baik dengan cara berfikirnya, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang berbahagia,
Yang terakhir, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita akan selalu bersama Al-Quran di dunia, dan kita akan terus ditemani oleh Al-Quran di saat kita berada di dalam kubur, dan kita akan disyafaati Al-Quran besok di hari kiamat. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina, wa fil qabri munisa, wa fil qiyamati syafi'a, wa ala sirati nura, wa fil jannati rafiqa, wa minan nari sitra wa hijaba. Amin amin Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan berkah dari Al-Quran dengan peringatan nuzulul Quran ini. Walaupun sebenarnya pada kesempatan kali ini sama sekali belum mencukupi untuk membahas tentang keistimewaan dan kehebatan Al-Quran, bahkan kelebihan-kelebihan Al-Quran, isi-isi Al-Quran, tentu tak setetes pun dari air laut tentang kehebatan dan kebesaran Al-Quran. Namun demikian, atas usaha dan keinginan kita untuk memperingati nuzulul Quran ini akan senantiasa menanamkan di dalam hati kita untuk rasa kecintaan dan kebanggaan atas mukjizat Nabi Muhammad SAW, satu-satunya mukjizat yang dapat kita saksikan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.